You not know you ain't about that life. Drop with me now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Husaini dengan nomor induk mahasiswa I1M022072 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Kimia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Sejarah perkembangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dalam sejarahnya selalu mengalami pasang surut yang dimana kondisinya sangat bergantung pada politik dan pemerintahan pada saat itu. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa dapat kita lihat mulai dari masa ke masa, yang dimana berdirinya Pancasila tersebut yang diusulkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan BPUPKI, yang dimana di dalamnya terdapat usulan-usulan. Berikut ini adalah pembahasan mengenai dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang pertama yaitu Pancasila Prakemerdekaan. Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan Indonesia kehilangan arah dalam menemukan dasar negaranya. Oleh sebab itu, para figur-figur negarawan berpikir keras untuk menekan kembali jati diri bangsa. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, tampil berturut-turut berpidato untuk menyampaikan usulan dasar negara yang dimulai pada tanggal 29 Mei. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Soepomo mengusulkan 3 teori. Yang pertama, teori perseorangan atau individualis. Kedua, teori paham negara kelas. Dan yang terakhir yaitu paham negara integralistik. Kemudian yang terakhir yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang isinya yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila pada era kemerdekaan. Dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Dengan adanya peristiwa ini dimanfaatkan oleh negara Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua yang terjadi singkat pada pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi tersebut disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang diketik oleh Sayuti Malik dan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga yaitu Pancasila menurut Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 merupakan rumusan Pancasila yang kedua, yang berbeda dengan rumusan Pancasila yang pertama. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan yang dalam peristiwa tersebut ada 7 jenderal yang terbunuh. Tujuan pemberontakan tersebut adalah untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Yang keempat yaitu Pancasila era Orde Lama. Masa Orde Lama terjadi selama 20 tahun yang dimulai pada tahun 1945 dan berakhir pada tahun 1966. Pada masa Orde Lama terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap keluarnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu orang yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut membuat presiden turun tangan dengan sebuah dekret yang sudah disetujui pada tanggal 3 Juli 1959 yang isinya yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan yang ketiga yaitu pembentukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Yang kelima yaitu Pancasila pada era Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan tatanan kekuasaan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era tersebut berlangsung selama 32 tahun menggantikan masa Orde Lama. Pada era Orde Baru, segala bentuk kebutuhan masyarakat Indonesia mengalami kemajuan, seperti inflasi menurun dan mata uang nasional yang stabil. Namun pemerintahan tersebut dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita awal Orde Baru. Selama 32 tahun menjabat, ternyata Presiden Soeharto hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu saja, sedangkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok. Setelah itu, masa pemerintahan Orde Baru mengalami retak. Hal ini disebabkan karena penerapan sistem sentralistik dan militeristik, yang dimana pemerintah mengabaikan kekuasaan masyarakat dan bangsa. Hal tersebut membuat perilaku yang tidak wajar di bidang sosial, budaya, dan politik di masyarakat. Yang keenam yaitu Pancasila di era reformasi. Gerakan reformasi terjadi akibat tuntutan rakyat kepada pemerintah. Ketidakadilan terjadi di berbagai bidang, seperti politik, hukum, dan ekonomi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama ke kehidupan yang baru, dan secara hukum menuju ke yang lebih baik. Ada beberapa sebab akibat terjadinya perubahan masyarakat dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Yang pertama yaitu pembangunan tidak merata. Pada era Orde Baru, pembangunan hanya dilakukan di Pulau Jawa saja, sedangkan masyarakat yang di luar Pulau Jawa tetap mengalami kemiskinan. Kemudian yang kedua, politik didominasi oleh partai golongan karya. Pada era Orde Baru, setidaknya 6 kali pemilihan umum dimenangkan oleh partai golongan karya. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.